Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah ini sudah puasa yang ke-5 hari. Semoga dengan puasa yang ke-5 hari ini kita tambah sehat, tambah berkah, meskipun dalam situasi yang tidak mengenakan ya, karena terjadi pandemi. Semoga rekan-rekan semua juga diberikan keberkahan, diberikan kesehatan yang prima di dalam situasi yang seperti ini. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan ini kita mau bicara mengenai soal menjalin kerukunan, terutama menjalin kerukunan di antara sesama. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk melihat membacakan satu makalah ya, atau satu makalah yang saya baca di dalam kitab Nashihul Ibad yang menurut saya sangat terkait erat dengan hal ini, terkait dengan soal kerukunan. Bagaimana sebenarnya di dalam pandangan Islam mengenai menjalin kerukunan antar sesama ini. Karena akhir ini kita melihat beberapa hal yang memang kurang mengenakan ya dalam situasi seperti ini. Saya akan memulai membacakan satu kitab ya. Saya akan mulai membacakan satu kitab yang ini merupakan ditulis oleh ulama Nusantara, yaitu ditulis oleh Syekh Nawawi Banten atau Kiai Nawawi Banten. Seorang alim ya, seorang yang sosok yang sangat luar biasa, yang telah banyak menelurkan karya-karya penting. Dan merupakan karya-karyanya banyak sekali dibaca, terutama di kalangan pesantren. Salah satunya adalah kitab Nashihul Ibad. Saya akan mencoba untuk membacakan pada bagian yang pertama. Saya tidak mau masuk dalam muqaddimah ya, tapi saya akan langsung membacakan beberapa makalah yang terdapat di dalam kitab ini yang terkait, yang menurut hemat saya itu terkait soal bisa dijadikan sebagai pegangan bagi kita untuk meneguhkan jalinan kerukunan antar sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ni wa iyyakum fid-dharain itu. Fal maqalatul ula itu ya. Pada makalah yang pertama minal munabbihati tsunaiyah. Ya. Yang pertama itu maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, yaitu satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad satu hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa bunyinya itu? Nilai min huma af'ulil muslim. Jadi ada dua hal yang memang la syai'a afdul minhuma. Tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada kedua hal tersebut. Yang pertama adalah al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, yaitu memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan untuk orang-orang muslim.
bil maqali balik dengan ucapan, wabil jahi maupun dengan kedudukan, au bil mali atau dengan harta benda, au bil badani atau dengan fisik. Ini menarik. Jadi di dalam pendekatan ini menurut sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua hal penting yang sekali lagi tidak ada yang lebih utama dibanding keduanya. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menebar kebaikan, menebar kebaikan kepada kaum muslimin bil maqali, baik dengan ucapan ataupun dengan kedudukan yang kita miliki, atau dengan harta benda yang kita miliki, atau bisa juga dengan fisik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha la yanwi dzulmi, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatim mabrurah gitu. Barang siapa yang asbaha, yang bangun pagi-pagi lah, yang sudah pada waktu saat pagi itu, layan wizulmat, tidak memiliki niat, tidak memiliki keniatan untuk berbuat kezaliman kepada seorang pun, ghufira lahu ma jana, maka insya Allah dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni. Waman asbaha yanwi nusratal mazlum, dan barang siapa yang sudah pagi-pagi betul itu ya, sudah bangun tidur lah kira pagi-pagi itu di dalam hatinya sudah memiliki niat untuk, atau barang siapa yang sudah punya niat untuk menolong orang yang terzalimi, wa qada'a hajatil muslim, dan memenuhi kebutuhan orang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka baginya itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji yang mabrur. Ini yang menarik. Ternyata sangat luar biasa itu. Kita itu kita niat untuk tidak menzalimi seorang pun itu ya. Itu insya Allah dosa-dosa kita itu akan diampuni. Dosa-dosa yang telah kita lakukan insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kira bisa menjadi pijakan bagi kita untuk saling menjaga perdamaian, saling menebarkan kasih sayang kepada sesama umat manusia, kepada sesama. Bahkan bukan hanya kepada orang saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini. Setidaknya kita tidak berbuat kezaliman, berniat saja untuk tidak berbuat zalim, itu ditegaskan ghufira lahu ma jana, itu bahwa dosa-dosa seseorang yang memiliki niat demikian insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai berniat untuk menolong orang yang terzalimi, orang yang tertindas. Begitu juga untuk membantu orang lain, itu sudah mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya haji yang mabrur. Kemudian dikatakan wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas wa afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqtilahu dainan. Bahwa ahabbul ibadi, bahwa hamba Allah yang paling dicintai ya, ahabbul ibadi ilallah, bahwa hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang anfa'un nasi lin nasi, yaitu orang yang paling bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mampu menebarkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini menjadi satu hal yang sangat penting, bisa menjadi dasar bagi kita untuk apa? Untuk membangun
atau menjalin kerukunan antar sesama. Karena apapun juga di dalam pandangan Islam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Ajaran Islam tentu akan menolak segala hal-hal yang merusak perdamaian itu sendiri. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan la tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala ma tahabbuna alaihi, katanya. Bahwa kalian itu tidaklah beriman, tidaklah dianggap memiliki iman yang sempurna sebelum kalian saling mengasihi. Ala adullukum ala ma tahabbuna alaihi. Kata Nabi, bukankah aku telah tunjukkan sesuatu yang membuat kalian saling mengasihi? Kalau para sahabat itu menyatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam, tebarkanlah perdamaian bainakum, di antara kalian. Ini menarik. Jadi menebarkan perdamaian, menebarkan kerukunan itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat diperintahkan dalam pandangan Islam. Karena memang ajaran Islam itu adalah ajaran yang penuh kedamaian. Bahkan jika kita melihat pandangan-pandangan para ulama, misalnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam salah satu karyanya itu pernah menyatakan bahwa salah satu nama atau salah satu daripada Asmaul Husna, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. As-Salam adalah yang artinya yang maha damai. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, As-Salam ismun min asma'illahi al-husna, bahwa salam itu merupakan salah satu nama dari nama Allah yang indah gitu. Yang Allah titipkan kepada makhluknya, liyasta'milu fi mu'amalatihi, agar apa? Agar fi mu'amalati ma'a khalqihi, agar manusia itu atau makhluknya atau orang-orang atau manusia itu bisa mengamalkan makna daripada kata assalam, baik ketika dia itu berhubungan dengan Allah maupun ketika bermuamalah atau berhubungan dengan makhluknya. Pesan penting ini saya kira sangat luar biasa. Ini satu hal yang ditujukan oleh Rasulullah satu hal yang dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika mengartikan makna atau kandungan makna daripada salah satu nama Allah, yaitu As-Salam. Bahkan di dalam, karena itu saling mencintai dan saling menghormati satu sama lain itu menjadi satu keniscayaan gitu. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tarahamu gitu. Bahwa kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian saling mengasihi antar sesama. Ini menarik bahwa ternyata bahwa ternyata ajaran kasih sayang, ajaran kasih sayang yang dihadirkan oleh Islam itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW dikatakan, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbur rifqa, itu mencintai segala kelembutan, mencintai segala kasih dalam segala hal. Pernyataan atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kan sebenarnya lahir atau muncul ketika ada seorang Yahudi yang berbicara kasar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidah Aisyah agak gondok gitu kan. Kemudian Sayyidah Aisyah mencoba untuk membalas pernyataan kasar daripada orang Yahudi tersebut. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan, mahlan ya Aisyah, tenang saja, santai saja wa Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kelembutan dan mencintai kebaikan dalam segala hal. Ini pesan penting yang sangat luar biasa, di mana dalam situasi yang seperti ini terutama pada saat pandemi seperti ini ya, di mana kita tahu
sudah banyak yang jatuh korban akibat virus corona itu, akibat penyakit COVID-19 ini. Terus kita juga tahu, mari banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita yang di PHK, banyak saudara-saudara kita yang tiba-tiba penghasilannya berkurang, bahkan sama sekali tidak memiliki penghasilan, sehingga hidup mereka itu berubah drastis dari yang awalnya kecukupan, pada akhirnya kemudian dalam situasi seperti ini mengalami kekurangan. Ini penting sekali untuk membantu mereka, karena membantu mereka itu bisa menjadikan membantu mereka tanpa peduli apapun agamanya atau siapapun orangnya yang lagi kesusahan. Mari kita bantu dengan semampu kita, karena dengan membantu mereka itu akan bisa mempererat atau menjalin kerukunan antar sesama, terutama kerukunan antar bangsa, kerukunan antar warga negara, kerukunan antar masyarakat, tanpa peduli apakah perbedaan agama atau suku ataupun ras. Kesampingan semua hal itu, karena memang fakta yang terjadi, Islam, karena memang di dalam ajaran Islam, ajaran kasih sayang, ajaran untuk mengasihi kepada semua pihak, ya, semua pihak tanpa peduli yang lain, tanpa peduli apapun agamanya, itu merupakan satu hal yang sangat diperintahkan di dalam Islam. Di dalam sebuah hadis juga pernah dikatakan, ar-rahimuna man yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini sebagai sebuah perintah, ya. Hadis ini menunjukkan perintah agar kita itu memberikan rahmat atau mengasihi terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum, karena niscaya penduduk langit atau malaikat akan memberikan belas kasihannya kepada kita kalau kita mau mengasihi. Karena itu banyak sekali pandangan-pandangan yang menurut saya sangat sangat luar biasa. Para ulama misalnya, sebut saja misalnya Ibnu Battal. Ibnu Battal salah satu ulama dari kalangan, setahu saya dari kalangan madhab Maliki, itu pernah menyatakan bahwa ketika memberikan komentar, memberikan komentar kepada hadis yang saya sebut itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Menurut Ibnu Battal, hadis ini merupakan satu perintah yang tegas, ya, bahwa ini perintah kepada kita itu untuk menggunakan kasih sayang atau untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhulu al-mu'min wal kafir wal bahaim al-mamluk minha wa ghairul mamluk. Ini luar biasa. Termasuk orang yang beriman, termasuk yang beriman maupun yang kafir, termasuk orang mukmin atau orang kafir, bahkan sampai binatang pun kita diperintahkan untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Kenapa? Sekali lagi, karena kasih sayang yang kita tebarkan itu tentu akan mampu untuk menjalin kerukunan antar sesama, tanpa peduli apapun agama, tanpa peduli agamanya apapun. Agama baik ia non-muslim maupun muslim, yang penting kita hidup damai, karena damai itu merupakan sesuatu yang menjadi ajaran atau inti daripada ajaran Islam. Mari kita lihat argumentasi lain yang bisa dikokohkan di sini, ya. Yang bisa dikokohkan di sini itu adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatihahnya itu menyebut bismillahirrahmanirrahim itu. Kata Ar-Rahman itu kalau dalam bahasa pesantren diartikan zat yang maha welas asih, baik di dunia maupun di akhirat. Ini artinya bahwa seluruh makhluk Allah itu akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang muslim, baik yang kafir, baik yang tidak beragama sekalipun, itu akan dikasih, akan diberi belas kasihan, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Ini berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu khusus di akhirat, ya. Ini susulan. Tetapi Ar-Rahman, sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala itu mencakup
rahmannya atau kasih sayangnya itu mencakup seluruh makhluk yang tanpa melihat perbedaan agama, suku, ras, atau perbedaan-perbedaan yang lain. Yang penting selama itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka ia berhak untuk mendapatkan rahmatnya atau berhak mendapatkan kasih sayangnya. Pesan penting ini menjadi sangat penting karena dengan menonjolkan kasih sayang kita, dengan menonjolkan rahmat kita, ini akan menjadi basis kita untuk selalu menjalin kerukunan, menjalin perdamaian. Karena sekali lagi, salah satu yang harus diingat, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itulah adalah As-Salam, yang bermakna artinya yang maha damai. Di mana kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang saya tadi sebutkan, itu merupakan nama yang Allah titipkan kepada makhluknya agar makhluknya itu bisa mengimplementasikan kata salam, makna salam atau makna perdamaian, baik ketika berkomunikasi dengan Allah maupun ketika berkomunikasi atau berhubungan dengan makhluk-makhluknya. Saya kira ini sebagai pengantar bagi kita ya, sebagai pengantar bagi kita untuk melanjutkan diskusi, nanti bisa ada tanya jawab. Sebagai pengantar saya kira saya cukup sampai di sini sebagai pengantar. Selebihnya mari kita diskusikan bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disebutkan atau di mana saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kiai, Ya, halo. saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai umat muslim yang sebenarnya adalah tumpuan dari banyaknya dosa menyambut bulan Ramadan yang penuh suci ini? Bagaimana kita menyambutnya sebagaimana orang-orang yang sebenarnya banyak pahalanya, Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ramadan itu merupakan satu bulan yang istimewa gitu. Ramadan merupakan bulan yang istimewa karena pada bulan Ramadan ini kita sebagai umat Islam yang sudah mukallaf ya, yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan, diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Pertanyaannya bagaimana agar kita bisa mendapatkan pahala tadi ya, bisa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala yang berlimpah pada saat bulan suci Ramadan. Tentu yang dapat kita lakukan yang pertama adalah menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga, saat bulan Ramadan ini juga menjadi saat bulan untuk berbagi kepada sesama. Itu penting. Itu menjadi hal yang menurut saya, apalagi di tengah situasi yang seperti ini ya, di tengah situasi orang kebanyakan itu pada susah, ya, mengalami kesusahan karena ada wabah. Ini saat menurut saya saat yang paling baik bagi kita juga untuk berbagi kepada sesama. Karena sekali lagi, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Nashihul Ibad, itu ada khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah dikatakan dalam hadis ini, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas, bahwa hamba Allah yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang bisa memberikan kebaikan atau kemanfaatan kepada orang lain. Nah, saat bulan puasa inilah menurut saya kita bisa meraih pahala, bukan hanya sekedar ibadah yang sifatnya mahdoh langsung ya, seperti sholat taraweh dan berbagai macam ibadah yang lain, tetapi juga ada ibadah yang tidak kalah penting, yaitu ibadah sosial. Di sini menurut saya pada saat bulan puasa ini merupakan saat yang tepat jika kita ingin bisa mendapatkan keberkahan dan bisa merengkuh keberkahan bulan Ramadan ini. Saatnya kita berbagi kepada sesama ya, berbagi kepada sesama, terutama dalam situasi yang seperti ini.
Saya kira dua hal ini menjadi penting. Yang pertama bukan hanya sekedar meningkatkan ibadah personal kita, seperti sholawat, salat taraweh, terus ada tadarus, ada i'tikaf, bukan cuma sekedar itu. Tetapi juga perlu juga menambah atau meningkatkan ibadah sosial kita, seperti membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, ya, membantu saudara-saudara kita yang memang saat ini sedang terpuruk dengan situasi yang seperti ini, itu adalah juga bagian daripada ibadah yang tak kalah pentingnya. Bahkan bisa jadi pahalanya lebih besar dalam situasi yang seperti ini. Karena ini bicara soal menyangkut kehidupan orang. Ini bicara soal nasib orang lain. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis yang tadi saya sebutkan, man asbaha ayyan bin nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim, itu kan, barang siapa yang pagi-pagi itu sudah berniat untuk nusratal madlum, itu untuk apa, menolong orang yang terzalimi, wa qada'a hajatil muslim, dan memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, insya Allah maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa sebagaimana pahalanya haji yang mabrur. Itu catatan yang ingin saya sampaikan, bahwa saat ini bulan puasa menjadi saat yang paling penting bagi kita untuk apa? Untuk berbuat, untuk meningkatkan kebaikan dan kebajikan dan menolong kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Karena sekali lagi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang mau memberikan kebaikan, menebar kebaikan kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, kepada sesamanya. Dengan ini, dengan menebar kebaikan itu pada dasarnya juga di samping itu, dengan menebar kebaikan kita juga sebenarnya sedang menanamkan atau menjalin kerukunan antar sesama. Mungkin ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan. Saya kira itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya pernah mendengar kata-kata bahwa ada yang disebut dengan orang baik yang kondisional gitu, Ustaz. Jadi ketika dia bilang bahwa kalaupun orang baik terhadap kita, kita bakalan baik terhadap orang itu. Atau mungkin kebaikannya itu mengenal, maksudnya memilah-milah antara suku, ras, agama, dan seperti itu. Menurut Ustaz, bagaimana sebenarnya konsep kebaikan yang harus kita tebarkan sebagai orang muslim? Ya. Saya ingin kembali mengingatkan tadi salah satu hadis yang saya sebutkan, yaitu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bahwa orang-orang yang menyayangi sesama adalah orang-orang yang akan irhamu ar-rahimun, bahwa orang-orang yang menyayangi sesama adalah atau niscaya akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan irhamu man fil ardi, sayangilah semua penduduk bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya penduduk langit atau para malaikat itu akan menyayangimu. Di dalam konsep ini, berbuat kebajikan dan berbuat kebajikan atau menebarkan rahmat atau menebarkan kasih sayang itu tidak hanya sekedar untuk orang yang satu iman atau satu ras atau suku, tidak. Tetapi menebarkan kebajikan di dalam konsep Islam adalah menebarkan kebajikan untuk sesama. Tidak peduli apakah agama maupun sukunya. Tentu ada orang-orang yang tidak bisa, di dalam pandangan Islam ada orang-orang yang memang tidak bisa, yang tidak diperbolehkan ya kita berbuat kebajikan kepadanya. Apa itu? Yaitu orang yang memerangi kita. Kita tidak, itu konsep lama yang kalau orang memerangi kita ya kita tidak mungkin itulah ya. Tetapi sepanjang orang itu tidak menyakiti kita, sepanjang orang itu tidak tidak memusuhi kita, sudah selayaknya kita itu berbuat kebajikan kepadanya. Itu satu konsep yang paling penting. Karena itu kemudian saya sebutkan, ulama seperti Ibnu Battal itu sudah sangat menyatakan bahwa kebajikan itu untuk seluruhnya itu.
tanpa peduli agama, tanpa peduli sukunya gitu. Bahkan sampai binatang pun atau sampai hewan pun kita sudah selayaknya untuk berbuat kebajikan ya, berbuat kebaikan atau menebarkan rahmatnya, menebarkan kasih sayang. Bukan sekedar agama itu enggak, tidak ada urusan itu. Jadi soal berbuat kebajikan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perintah agama, dan kebajikan tidak hanya sebatas diberikan kepada orang yang seiman, tetapi baik non-muslim, baik muslim maupun non-muslim, bahkan hattal bahaim, sampai binatang atau hewan pun kita sudah memiliki sudah seharusnya memberikan rahmat atau memberikan kasih sayang kepada semuanya tanpa ada perbedaan. Karena apa? Karena kita pada dasarnya itu adalah kita pada dasarnya adalah berasal dari satu, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita itu adalah dari Nabi Adam ya, wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Jadi tidak usah memilah-milah ya, tidak usah memilah-milah bahwa kalau ini, wah ini karena muslim, ini enggak. Saya kira apalagi dalam situasi yang seperti ini. Di dalam situasi yang seperti ini. Redaksi-redaksi yang digunakan misalnya di dalam hadis yang saya sebutkan tadi itu ahabbul ibadi ilallahi taala itu anfa'un nas linnas, bahwa yang dicintai atau hamba Allah yang paling dicintai di sisi Allah adalah orang yang adalah orang yang mampu memberikan kebaikan kepada manusia. Artinya apa? Tanpa peduli ini siapapun gitu. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang dapat memberikan jaminan atau dapat melindungi, atau orang yang memberikan jaminan bahwa orang lain itu selamat dari tangan dan lisannya. Ini menjadi penting. Artinya apa? Bahwa kalau kita mendaku diri sebagai seorang Islam, kalau kita mendaku diri sebagai seorang beriman, tetapi tangan dan mulut kita itu masih menyakiti orang lain, maka keimanan atau keislaman kita layak untuk dipertanyakan. Sebab karena apa? Karena kata Nabi, al-muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi, bahwa orang disebut sebagai orang muslim atau orang Islam adalah sosok yang mampu memberikan perlindungan atau mampu memberikan jaminan keamanan kepada pihak lain, baik jaminan dari tangan maupun dari lisannya. Kalau kemudian ada orang mendaku diri muslim tetapi perilakunya masih suka menyakiti orang lain, tidak mau berbuat kebajikan kepada orang lain, ya, meskipun berbeda agama, maka menurut saya pengakuan dia sebagai seorang muslim layak untuk dipertanyakan. Dan yang ingin saya sampaikan lagi itu, bahwa kebajikan kita, saya sebagai seorang muslim meyakini bahwa kebajikan atau kebaikan itu bukan hanya sekedar ibadah personal, bukan cuma sekedar itu. Tetapi pintu-pintu kebaikan itu terbuka lebar itu. Maka Ibnu Qutaibah di dalam kitab Uyunul Akhbarnya pernah menyatakan walaisa tariq ilallahi wahidan, bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidaklah tunggal. Balit turuq ilaihi katsiratun walaisa tariq ilallahi wahidan wala kullul khair mujtami'an fi tahajjudil laili wa syardis siyami wa ilmil halali wal haram. Balit turuq ilaihi katsiratun wa abwabul khairi wasi'atun, katanya. Bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, atau dalam konteks ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah tunggal. Kebaikan itu bukan hanya sekedar sholat malam, sholat tahajud rajin, wasardis siyam, selalu menjalankan puasa, puasa terus tiap hari, tidak cukup itu. Wa ilmil halal wal haram. Tahu hal dan haram, bukan cuma itu kebaikan itu. Tetapi wa abwabul khair wasi'ah, tetapi kebaikan atau pintu-pintu kebaikan itu sangat luas.
Nah, maka dikatakan balit turuk ilaihi katsiratun wa abwabul khairi wasi'atun, bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak macamnya. Wa abwabul khairi wasi'atun, dan pintu-pintu kebaikan itu terbuka luas. Jadi itu bukan cuma sekedar personal ya, bukan, tetapi juga sekali lagi ini menegaskan bahwa berbuat kebajikan itu bukan hanya sekedar satu orang yang khusus, orang yang satu suku, satu agama. Saya kira tidak itu. Karena dikatakan di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW diutus untuk memberikan rahmat kepada semesta ini, tanpa peduli apapun agama, tanpa peduli apapun agama dan suku. Di samping itu, kita sebenarnya manusia itu berasal dari Nabi Adam itu kan. Kullukum min Adam, bahwa kita semua dari Nabi Adam, berasal dari Adam. Wa Adam min turab. Saya kira itu dalam pandangan Islam. Ada lagi pertanyaan untuk para dari Anik Nur Komariah ya. Kalaupun yang dimaksud perang pada zaman dulu itu dengan membawa pedang, jika dibawa pada saat ini, yang dimaksud orang memerangi kita itu seperti apa, Ustaz? Ya. Jadi begini, memang ada perbedaan situasi ya. Ada perbedaan situasi antara situasi pada saat itu dengan situasi yang sekarang ini. Memang konteks dulu itu peperangan itu ya memang pakai pedang. Pertanyaannya, apakah orang yang memerangi kita itu seperti apa, Ustadz? Apakah sama dengan dia? Tidak harus gitu. Tidak sekedar tidak harus begitu itu ya. Tidak harus seperti itu yang dimaksud dengan memerangi kita itu. Bisa saja menginjak-injak keyakinan kita, melecehkan kita kan gitu. Itu juga bagian daripada orang yang memerangi kita. Jadi tidak sekedar itu adalah orang yang datang menyerang kita kepada fisik gitu, tidak. Tidak gitu. Bisa saja orang itu menyerang kita secara ekonomi, menyakiti kita secara ekonomi, dan banyak hal yang memang perlu ditafsirkan ulang ya. Perlu bukan tafsiran, tapi perlu penjelasan yang memadai. Kalau dulu perangnya jelas itu kan, perangnya jelas itu. Mereka adalah orang-orang yang yuharibunallah. La yuharibunallah wa rasulahu itu bukan cuma sekedar pakai pedang, tapi juga menginjak-injak keyakinan. Menginjak-injak keyakinan kita. Bukan sekedar fisik lah kira-kira itu. Bukan sekedar fisik. Maka dikatakan, kalau yang dimaksud perang pada zaman dulu itu dengan membawa pedang, jika dibawa pada saat ini, yang dimaksud orang memerangi kita itu seperti apa, Ustaz? Ya orang yang memerangi kita secara ekonomi ya juga termasuk dalam kategori itu. Bukan cuma sekedar pedang, bisa saja ekonomi itu kan, dalam konteks ekonomi. Tetapi harus dilihat, kita tidak bisa kemudian juga dengan semena-mena itu menyakiti orang lain. Jadi kalau misalkan dia menggunakan fisik, kita juga bisa membalas fisik gitu. Tetapi kalau tidak fisik, ya kita nggak boleh main fisik juga, itu namanya tidak seimbang, namanya tidak ada kesetaraan gitu. Kalau mereka main fisik, kita juga makan gitu. Kalau mereka main fisik, kita juga diperbolehkan main fisik. Tetapi di dalam pandangan Islam, yang baik adalah memberikan maaf. Itu yang ajaran yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada orang kemudian mukul kita di dalam pandangan Islam, kita boleh mukul balik, disebut dengan ajaran keadilan. Tetapi jika kita memberikan maaf, maka itu ajaran moral yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Islam kepada kita. Maka kemudian kalau ditanya itu bagaimana? Dulu kan orang memerangi orang kan pakai senjata. Sekarang bagaimana itu kan? Ya banyak macamnya, banyak ragamnya. Tetapi karena misalkan kemudian kita diperangi secara ekonomi, ya kita harus melawan secara ekonomi juga. Bukan kemudian kita melawannya secara fisik. Terusan tiba-tiba anti apa, misalkan Amerika, langsung kita itu
karena mereka memerangi kita secara ekonomi misalnya, atau Cina itu kan dianggap begitu misalnya, ya kita nggak bisa kemudian memerangi orang Cinanya dengan secara fisik, nggak bisa. Kita harus bersaing secara fair gitu kan ya, mempertahankan bagaimana kita itu mempertahankan secara ekonomi misalnya itu, bukan kemudian kita membalasan dengan cara perang fisik. Itu saya kira bukan merupakan sesuatu yang diajarkan di dalam pandangan Islam. Karena yang diperbolehkan adalah apa? Adanya kesetaraan. Kalau dia berbuat baik dengan kita, sudah sewajarnya. Tapi kalau dia berbuat jahat kepada kita dan kita maafkan, itulah yang terbaik. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain. Iya, mungkin sebagai sebuah tambahan ya, sebagai sebuah tambahan yang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu soal menjalin kerukunan. Soal menjalin kerukunan antar sesama ini, karena memang itu hal yang menjadi satu hal yang sangat penting, karena tanpa kerukunan ya, tanpa adanya persatuan, tanpa adanya kerukunan antar sesama ini, sama anak bangsa misalkan dalam konteks Indonesia, kita tidak akan menjadi bangsa yang maju. Kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang bermartabat kalau di antara kita saja tidak mampu untuk menjaga kerukunan. Karena itu nggak bisa orang bisa jalan sendiri-sendiri gitu ya. Perpecahan itu bisa menjadi sumber masalah itu. Karena itu dikatakan bahwa karena apa? Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah menyatakan bahwa fal ittihadu wartibatul qulubi ba'daha wa tadhaffuruha ala amrin wahid wa istima'uha ala kalimatin wahidah min ahammi asbabis sa'adah wa aqwa dawa'il mahabbah wal mawaddah, katanya. Bahwa persatuan dan kesatuan, persatuan ikatan batin satu dengan yang lain, saling bantu menangani satu perkara dan ia sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor kuat bagi terciptanya persaudaraan dan kasih sayang. Karena memang banyak negara-negara yang menjadi makmur ya karena ada persatuan, banyak negara-negara yang maju karena ada persatuan. Maka disinilah pentingnya kita sekali lagi untuk menjaga kerukunan dan persatuan di antara sesama, di antara sesama. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah benar bahwa ada pihak-pihak yang memusuhi agama Islam? Karena banyak narasi-narasi yang berkaitan tersebut, sehingga terkadang banyak orang yang merasa atau merasa tidak aman ya, sehingga muncul prasangka yang menjadi penyakit dalam tertanya kerukunan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Saya kira begini, saya ingin berangkat daripada salah satu pertanyaan bahwa husnudzon min husnil ibadah gitu. Bahwa husnudzon itu min husnil ibadah, bahwa berbaik sangka itu adalah bagian daripada min husnil ibadah, merupakan satu termasuk dari kebaikan kita beribadah. Bahwa pertanyaannya apakah ada pihak-pihak yang memusuhi agama Islam? Ini pertanyaannya agak menjebak. Saya tidak melihat ada orang-orang yang memusuhi Islam. Saya kira mungkin ada ya, mungkin ada orang yang memang tidak suka dengan Islam. Tetapi sebenarnya harus dibedakan. Mereka itu pada dasarnya tidak suka kepada orangnya atau tidak suka pada ajarannya. Ini dua hal yang menurut saya harus dibedakan. Karena begini, antara ajaran Islam dan pemahaman keagamaan Islam itu berbeda. Itu sangat berbeda. Mungkin ada orang-orang yang memiliki cara pandang yang keras ya, yang menganggap yang lain itu sebagai musuh misalnya itu, sehingga kemudian menciderai nama Islam itu sendiri. Sehingga seolah-olah yang dimusuhi itu adalah Islam, tetapi pada dasarnya orangnya bukan Islamnya. Kalau ada orang yang nggak suka dengan orang-orang Islam, ya bisa saja iya.
Tetapi saya tidak percaya kalau ada orang kok nggak suka ajaran Islam. Karena semua agama itu tidak terkecuali, semuanya itu sebenarnya mengarah kepada hal yang baik, mengarah kepada hal yang luhur. Jadi tidak rasional kalau kemudian orang membenci sesuatu yang baik, enggak. Mungkin yang ada itu adalah orang yang membenci terhadap cara pandangnya. Cara pandang cara pandang sebagian umat Islam. Misalkan begitu. Kelompok-kelompok yang misalkan mendaku diri ya sebagai mengaku muslim tetapi berbuat teror misalnya, berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan, memberikan ancaman-ancaman kepada pihak lain yang berbeda keyakinan. Ini memang menjadi satu problem tersendiri gitu, menjadi problem tersendiri. Jadi bukan Islamnya sebenarnya, tetapi memang ada segelintir orang ya, segelintir orang yang memahami Islam itu berdasarkan pemahaman dia dengan sangat keras ya, dengan pemahaman-pemahaman yang radikal, dengan pemahaman-pemahaman yang ekstrim tadi itu, yang akhirnya kemudian menyebabkan pihak di luar Islam itu merasa terancam misalnya. Kemudian akhirnya sama-sama mengancamnya ini kan. Saya kira itu masalahnya. Karena banyak narasinya kan tersebut, sehingga terkadang banyak orang yang merasa tidak nyaman, sehingga muncul perasaan ini karena memang pada dasarnya ada pemahaman-pemahaman terhadap agama Islamnya. Kita kadang-kadang memahaminya itu seolah, jadi gimana ya, orang memahami ajaran Islam itu kan kadang-kadang dilihat dari ada yang keras, ada yang lembut, ada yang apa gitu kan ya, ada yang sedang-sedang kan gitu kan, itu gitu. Kalau yang keras saya kira tidak ada itu. Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam tidak mengajarkan terorisme misalnya, tidak disebutkan dalam Islam ajaran itu. Itu realitas yang terjadi. Kalau toh ada orang yang memberi, menurut saya nggak ada yang benci Islam, itu nggak ada. Yang dibenci itu adalah karena ada beberapa pihak ya, ada beberapa pihak yang memiliki pemahaman-pemahaman yang ekstrim terhadap ajaran Islam itu, dan itu kemudian dinyatakan dalam bentuk tindakan, karena itu kemudian merugikan banyak orang, bahkan menimbulkan korban seperti terorisme, seperti terorisme dan radikalisme. Karena apa? Karena ia dipahami dengan pemahaman yang keliru, pemahaman yang sempit. Jadi bukan Islamnya, tetapi ini ada pihak-pihak tertentu dari umat Islam yang akibat ulah daripada sekelompok orang tertentu yang dalam memahami agama secara dangkal, memahami agama secara ekstrim, memahami agama secara hulu itu ya, secara berlebih-lebihan, dan merasa bahwa pemahaman agama dia yang paling benar. Inilah yang kemudian menyebabkan nama baik Islam tercoreng. Jadi itu sebenarnya perilaku daripada orang-orang yang memiliki pemahaman agama, memiliki pemahaman keislaman yang sangat-sangat dangkal, dan kadang-kadang tidak memahaminya itu suka seenaknya gitu, sesuai karena pemahamannya suka-suka dia gitu. Sehingga ini harus menjadi catatan bagi kita untuk berhati-hati. Jadi muncul prasangka yang menjadi penyakit dalam tatanan kerukunan. Ya ini karena sekali lagi itu oknum ya, bukan Islamnya saya kira. Karena kita semua tahu bahwa Islam itu tidak mungkin mengajarkan kekerasan. Agama Islam itu tidak mungkin mengajarkan terorisme. Ajaran Islam itu tidak mungkin mengajarkan untuk menakut-nakuti pihak lain, untuk memberikan ancaman kepada, itu tidak mungkin. Karena itu jika ada umat Islam ini, sekali lagi, ada sekelompok umat Islam yang mendaku diri sebagai seorang muslim, tapi masih memberikan ancaman kepada pihak lain, menganggap dirinya yang paling benar, yang lain ya, menganggap pandangan dia yang paling benar, bahkan menganggap non-muslim misalnya itu sebagai musuh yang wajib untuk dibunuh, saya kira ini perlu dipertanyakan. Itu bukan daripada ajaran Islam. Islam memperbolehkan kita itu untuk memerangi, dalam pandangan Islam, kebolehan untuk memerangi pihak lain itu hanya diperbolehkan di dalam konteks untuk apa? Untuk mempertahankan diri, bukan untuk melakukan hujum atau menyerang. Itu artinya apa? Kalau mereka menyerang kita secara fisik,
kita memiliki hak untuk membalas secara fisik. Kalau mereka menyerang kita tidak melalui fisik, ya, secara fisik kita juga kita diberi hak untuk melakukan pembelaan, tapi juga yang non fisik juga. Saya kira itu. Jadi bukan pihak yang memusuhi agama Islam, bahwa pihak sebenarnya tidak memusuhi sebenarnya. Nggak ada, saya tidak percaya ada pihak yang dimusuhi adalah orangnya. Kenapa? Karena orangnya orangnya tadi itu memiliki pemahaman yang begitu kaku, memiliki pemahaman yang radikal, ya, sehingga di dalam pandangan dia itu selain dia itu harus dimusnahkan misalnya gitu. Kan misalkan begitu itu kan. Jadi memang saya kira masih banyak juga orang Islam yang memiliki cara pandang terhadap non-muslim itu sebagai musuh yang harus dihabisi. Musuh yang seolah-olah apa itu ya. Ya betul memang ada orang-orang non-muslim yang zaman dulu yang memerangi kita itu. Tetapi hari ini kan semua orang itu saya kira sudah memiliki kesadaran yang sama bahwa kita adalah satu manusia. Ukhuwah basyariyah kita juga harus dikedepankan juga dalam melihat persoalan ini. Tidak bisa kemudian karena perilaku seseorang ya yang menyimpang kemudian digeneralisir, wah jadi itu Islam yang jadi masalah, tidak. Saya kira tidak demikian. Karena sekali lagi Islam itu tentu membawa kedamaian. Jadi Islam jelas bertentangan atau melarang semua bentuk kekerasan atau apalagi menyakiti orang lain. Saya kira tidak dibenarkan. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini yang memusuhi Islam, saya kira enggak. Bukan memusuhi Islam sebenarnya itu. Karena ajaran Islam kan baik-baik saja, enggak ada masalah. Ajarannya sangat luar biasa. Itu yang dimusuhi itu adalah siapa? Orang Islam. Kenapa dimusuhi? Ya karena dia memiliki pemahaman yang kadang-kadang mengerikan. Ada beberapa kelompok kalau teman-teman kita sendiri yang kadang-kadang memiliki pemahaman yang bermasalah. Ya kan? Jadi seolah-olah kalau yang selain Islam harus diperangi gitu, itu kan jadi masalah juga itu kan. Ada faktanya, masih ada kita jumpai pemahaman-pemahaman yang mengarahkan bahwa yang non-muslim itu harus dihabisi. Yang non-muslim itu harus dibantai. Itu ada pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Padahal mereka kan sama-sama baik muslim maupun non-muslim atau kan sebenarnya sama-sama manusia kan gitu. Memang kita boleh saja itu berbuat kekerasan kepada non-muslim. Tetapi non-muslim yang bagaimana? Non-muslim yang memerangi kita. Kita hanya diperbolehkan dalam konteks jihad, dalam konteks itu dia harus dipahami dalam konteks untuk mempertahankan diri. Karena pada dasarnya baik semua orang itu memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk dihormati. Maka ada pernyataan yang menurut saya menarik daripada Ibnu Shalah yang menyatakan al-aslu huwa ibqaul kuffar wa taqriruhum, katanya. Bahwa hukum asalnya adalah ya membiarkan non-muslim dan mengakui eksistensi mereka itu sebagai sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena li'annallaha ta'ala ma'arada ifna al-khalqi, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk bumi hanguskan seluruh makhluk. Wala khalaqahum, dan tidak menciptakan orang non-muslim liyuqtalu, untuk diperangi, untuk dibunuh, untuk dibalas, tidak. Boleh kita memerangi mereka, tetapi sekali lagi dalam konteks untuk kita mempertahankan diri. Kita hanya untuk mempertahankan diri. Maka dikatakan wa innama ubiha qatluhum li'aridi dororin wujida minhum. Akan tapi dibolehkan memerangi mereka dengan alasan madarat yang timbul dari mereka saja. Kalau mereka berbuat kepada kita, menyerang kita misalnya menyakiti kita, kita bisa boleh membalas. Sekali lagi dalam konteks untuk mempertahankan diri. Bukanlah anna dzalika jaza la anna dzalik jazaun, bukan sebagai sebagai balasan ala kufrihim, atas kekafiran mereka. Kenapa? Karena fa inna darud dunya laisa darud jaza. Karena dunia itu bukanlah rumah pembalasan. Balil jaza'u fil akhirat, tetapi bahwa balasan kelak ada di akhirat. Dengan kata lain saya ingin menegaskan bahwa semua orang itu memiliki hak hidup, ya.
kita sebagai muslim tidak juga bisa kemudian tiba-tiba langsung menyatakan kamu kafir, kamu non-muslim, saya harus perangi, tidak bisa. Muslim dalam pandangan Islam itu harus dipahami dalam konteks untuk mempertahankan diri, bukan untuk melakukan penyerangan. Karena itu sebenarnya muncul, karena kalau bisa jadi memang betul ya, akan muncul prasangka-prasangka yang tidak bagus. Karena akibat ulah pemahaman beberapa orang Islam ya terhadap pemahaman orang Islam yang ekstrim itu yang jadi masalah. Ini tentunya menjadi kesadaran kita, menjadi tugas kita semua untuk memperbaikinya, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang. Saya kira demikianlah yang dapat saya sampaikan ya pada malam ini. Mungkin nanti kita akan diteruskan pada hari-hari berikutnya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan karena waktunya memang sudah habis ini ya, sebentar lagi kita habis. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.